Salam saudara sekalian dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya di channel Cross Christ to Vision. Saudara, saya terus mengingatkan untuk kita semua, jangan lupa kita mengikuti protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. Menggunakan masker dengan benar ya, menggunakan masker dengan benar. Lalu sering-sering mencuci tangan dan menjaga jarak. Kemanapun kita menemui orang, selalu menjaga jarak. Baik menemui hanya 2 orang atau 3 orang, apalagi di tengah kerumunan, mungkin di tempat pekerjaan, atau di pasar, atau di toko, dimanapun harus menjaga jarak. Dan ingat, setelah pulang, usahakan tidak hanya cuci tangan, tetapi mandi. Baik, itu pesan saya untuk kita semua, supaya kita menjadi orang yang peduli terhadap diri sendiri, menjaga kesehatan, dan peduli terhadap orang-orang yang kita kasihi, serta peduli terhadap orang-orang lain yang mungkin kita tidak mengenalnya. Tapi ketika kita menjaga dan peduli kepada orang, kita sudah membantu pemerintah dalam memerangi pandemi COVID-19 ini. Teman-teman sekalian, untuk tema selanjutnya, saya akan membahas tentang orang Kristen yang dewasa atau gereja yang dewasa. Kenapa dua kata ini saya beri ruang yang sejajar? Karena orang Kristen yang asli, dialah anggota gereja itu. Dan gereja yang asli terdiri dari orang-orang Kristen yang asli, yaitu umat Tuhan. Nah, untuk video yang pertama tentang orang Kristen yang dewasa atau gereja Kristus yang dewasa, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada teman-teman sekalian. Mampukah saudara menyebutkan 1-5 atau 1-7 orang Kristen yang dewasa? Sebutkan nama dalam hati saja, atau jika saudara berani, sebutkan tulis dalam komentar di YouTube saya. Sebutkan 1-5 atau 1-7 nama-nama di sekitar saudara orang Kristen yang dewasa. Atau sebutkan 1-5 atau 1-7 nama-nama gereja di Indonesia atau di dunia di mana saudara pernah mengunjungi, nama gereja yang menurut saudara itu adalah gereja yang dewasa. Gereja yang dewasa menurut saudara. Nah, silakan saudara tuliskan di kolom YouTube. Nah, saudara, pertanyaan yang kedua, kalau saudara sudah menyebutkan nama atau gereja yang dewasa menurut saudara, ini pertanyaan kedua, apa ciri-ciri atau apa karakteristik gereja yang dewasa itu seperti apa? Apa karakteristik orang Kristen yang dewasa menurut saudara? Silahkan tuliskan ya. Ini semua orang harus menuju kepada kedewasaan, bukan? Nah, pertanyaan yang ketiga, kalau saudara sudah menyebutkan nama gereja atau nama orang di sekitar saudara, orang atau lembaga gereja yang dewasa, lalu yang ketiga, karakteristiknya seperti apa? Atau mungkin profilnya seperti apa? Profil, ya kan? Nah, lalu yang ketiga, yang berikutnya, kalau itu digambarkan dalam sebuah pola, misalnya kita pernah ketemu sama tukang jahit ya, sebelum dia menjahit pakaian kita atau jas kita, dia membuat gambar kan, pola. Nah, kalau ciri-ciri atau profil atau karakteristik orang Kristen yang dewasa itu atau gereja yang dewasa itu digambar dalam sebuah pola, kira-kira gambarnya akan seperti apa? Nah, saudara, silahkan saudara merenungkan. Lalu saudara menjawab pertanyaan yang terakhir, apakah kita, saya dan saudara, termasuk dalam daftar orang Kristen yang dewasa itu? Apakah gereja kita
di mana kita bergabung, di mana kita berafiliasi, apakah gereja kita termasuk gereja yang dewasa? Memenuhi kriteria atau karakteristik atau profil yang kita sebut tadi. Saudara, selamat merenungkan. Kalau gereja kita, di mana kita bergabung, dan kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, telah menuliskan kriteria atau karakteristik atau profil orang Kristen yang dewasa atau gereja yang dewasa, lalu kita bertanya, kita berapa tahun menjadi orang Kristen, berapa tahun kita bergabung di gereja itu, dan kita ternyata belum memenuhi standar profil atau karakteristik yang kita tulis tadi, kira-kira apa yang menjadi kendala? Apa yang menjadi problem? Apa yang menjadi masalah di dalam diri kita? Sehingga kita yang sudah menuliskan ciri profil atau karakteristik orang Kristen yang dewasa, tetapi kita sendiri belum mencapai kedewasaan. Kira-kira apa? Atau kita sendiri sudah mencapai, bahkan melampaui standar, melampaui karakteristik, melampaui profil, pola yang telah kita gambarkan, yang telah kita tuliskan. Kalau kita sungguh-sungguh melampaui, mengapa kita bisa melampaui atau memenuhi syarat sebagai orang Kristen dewasa, sebagai hamba Tuhan dewasa, sebagai gereja, anggota gereja yang dewasa? Mengapa, saudara-saudara? Nah, saudara, silahkan saudara mencari dan merumuskan tanda-tanda kedewasaan orang Kristen, tanda-tanda gereja yang dewasa, tanda-tanda anggota gereja yang dewasa itu seperti apa. Nantikan video saya selanjutnya tentang kedewasaan rohani dari anggota gereja, kedewasaan rohani dari orang Kristen sejati. Tuhan memberkati kita sekalian. Jangan lupa untuk mendapatkan informasi atau notifikasi dari YouTube saya bahwa saya sudah memposting YouTube terbaru. Jangan lupa like, subscribe, dan juga bunyikan loncengnya, lalu bagikan jika saudara diberkati. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam.